Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan konsep universal yang meletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik, tentang persiapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh, dan secara umum menjelaskan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Selanjutnya, apa sih yang menjadi pembeda atau perbedaan antara mata pelajaran PKN dengan mata pelajaran yang lainnya? Nah, jadi yang menjadi perbedaan antara mata pelajaran PKN dengan mata pelajaran yang lain terletak pada fokusnya. Pada mata pelajaran PKN lebih berfokus pada aspek-aspek kewarganegaraan seperti sistem pemerintahan, konstitusi, hukum, politik, atau partisipasi dalam proses demokrasi. Adapun pada mata pelajaran yang lain, contohnya seperti sejarah, ekonomi, geografi, ataupun sosiologi, mungkin juga membahas mengenai topik-topik seperti sistem pemerintahan ataupun yang lainnya. Tetapi, mata pelajaran PKN lebih berfokus pada nilai-nilai kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, yang menjadi perbedaan antara mata pelajaran PKN dengan mata pelajaran yang lain terletak pada pendekatan pembelajarannya. Mata pelajaran PKN tidak hanya mengajarkan mengenai fakta-fakta ataupun teori-teori, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, berdebat, atau mengembangkan sikap kritis terhadap isu-isu sosial dan politik. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata secara harfiah. Kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Dalam hal ini, perantara yang dimaksud adalah adanya perantara sumber informasi atau pesan dan adanya penerima pesan atau informasi. Dalam perspektif pendidikan, media merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Adib dengan NIM 2210125210041. Hari ini saya akan menjelaskan perbedaan mata pelajaran PKN dan mata pelajaran lain. Mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fokus pada pembelajaran tentang negara, pemerintahan, demokrasi, hak dan kewajiban, serta masalah-masalah sosial. Perbedaannya dengan mata pelajaran lain terletak pada substansi materi yang lebih menekankan aspek kewarganegaraan dan kehidupan berbangsa. Sedangkan pada mata pelajaran lain seperti matematika, bahasa, atau sains biasanya lebih berfokus pada pengembangan keterampilan khusus, pengetahuan teknis, atau pemahaman konsep dalam bidang tertentu. Jadi perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan isi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pelajaran. Untuk media pembelajaran yang kami membuat media pembelajaran bernama Smartbox. Kami membuat ini dengan tujuan agar anak-anak bisa belajar sambil bermain. Dengan media ini kami harap anak-anak tidak cepat bosan dengan materi yang kami ajarkan. Media ini berbentuk kubus yang memiliki 4 sisi dan bisa dibuka dan ditembakkan materi yang akan diajarkan kepada siswa. Selain materi, juga terdapat permainan mencocokkan gambar di dalam Smartbox yang kami buat, sehingga anak-anak terdorong untuk berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Media ini juga fleksibel, kita bisa mengganti materi di dalam Smartbox dengan materi lain dengan mudah agar bisa mencocokkan dengan tingkatan kelas yang diajar, dan juga agar media ini dapat dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Itu saja penjelasan dari saya. Bila salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu model pembelajaran.
Model pembelajaran merujuk pada kerangka atau pola yang digunakan untuk merencanakan dan mengimplementasikan proses pembelajaran. Model pembelajaran memberikan struktur dan panduan bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan memfasilitasi siswa dalam memperoleh pemahaman dan keterampilan baru. Model pembelajaran mencakup langkah-langkah atau tindakan yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Model ini dapat mencakup strategi pengajaran, metode evaluasi, dan interaksi antara guru dan siswa. Beberapa contoh model pembelajaran yang umum digunakan adalah yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Model ini melibatkan guru sebagai sumber utama, informasi dan siswa sebagai penerima. Yang kedua yaitu model pembelajaran kolaboratif. Model ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model ini melibatkan siswa dalam pemecahan masalah nyata atau situasi yang relevan dengan materi pelajaran. Yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Model ini melibatkan siswa dalam proyek melibatkan penelitian, eksplorasi, dan penerapan konsep-konsep yang dipelajari. Yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis game. Model ini menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu model pembelajaran berbasis teknologi. Model ini memanfaatkan teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat mobil untuk meningkatkan pembelajaran. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam penyampaian materi, pelajaran, dan memfasilitasi pelajaran siswa. Pilihan model pembelajaran yang tepat harus pertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Selanjutnya adalah hal apa saja yang perlu kita perhatikan saat memilih model pembelajaran untuk mata pelajaran PKN. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat memilih model pembelajaran untuk mata pelajaran PKN. Yang pertama, pastikan bahwa model pembelajaran yang kita buat itu sesuai dengan kurikulum PKN yang berlaku. Yang kedua, pilihlah model pembelajaran yang dapat mendorong interaktif siswa dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pastikan model pembelajaran yang kita buat dapat mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya, kita berikan studi kasus yang relevan tentang mata pelajaran PKN. Yang keempat, yaitu sebaiknya model pembelajaran yang kita buat itu dapat memungkinkan model pembelajaran kita itu dapat mengembangkan keterampilan. Baik, ada beberapa contoh model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan pada saat pembelajaran seperti cooperative learning, problem based learning, project based learning, inquiry based learning, flipped classroom, dan blended learning. Nah, model-model ini lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka menjadi pusat dari proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah. Yang pertama ada model pembelajaran cooperative learning. Apa sih cooperative learning itu? Jadi cooperative learning adalah model pembelajaran inovatif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Model ini lebih mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, serta saling membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya ada model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, model pembelajaran inovatif problem based learning atau yang sering disingkat PBL ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Nah, dalam model ini siswa itu dihadapkan pada situasi atau masalah yang nyata dan relevan dengan konteks kehidupan mereka. PBL ini melibatkan siswa dalam aktivitas pemecahan masalah di mana mereka bekerja secara kolaboratif, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan pertanyaan yang perlu dijawab siswa. Nah, kemudian
melakukan penelitian mandiri untuk mencari jawaban atau solusi yang mereka butuhkan. Selanjutnya ada project based learning. Namanya aja project, tentunya berhubungan dengan proyek. Model pembelajaran project based learning ini adalah model pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan siswa melalui pengerjaan proyek yang nyata. Nah, model ini melibatkan siswa dalam proses aktif, kolaboratif, dan kreatif dalam menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan materi pelajaran. Nah, dalam project based learning ini, siswa akan diberikan tantangan atau masalah yang harus mereka pecahkan melalui riset, eksplorasi, dan penerapan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Siswa itu dapat bekerja dalam kelompok atau secara mandiri. Nah, untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka. Selanjutnya ada model pembelajaran inquiry based learning. Nah, inquiry based learning ini adalah sebuah model pembelajaran inovatif yang mengutamakan proses belajar yang terarah dan terstruktur melalui proses penemuan dan eksplorasi. Nah, model ini itu lebih mendorong siswa itu lebih menjadi aktif dalam mendapatkan pengetahuan dengan menyelidiki, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawaban dari masalah yang diberikan. Nah, dalam inquiry based learning ini, guru itu berperan sebagai fasilitator dan pendamping siswa dalam proses belajar. Mereka itu memberikan bahan dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan eksplorasi serta memberikan panduan dan umpan balik selama proses pembelajaran. Model ini tentunya lebih mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir mereka yang kritis, berpikir kreatif, berpikir logis, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, selain itu, model ini juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Karena apa? Karena mereka itu menjadi aktif dalam proses belajar. Selanjutnya ada Flipped Classroom. Nah, model pembelajaran inovatif Flipped Classroom ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran dalam kelas dengan pembelajaran di luar kelas. Nah, melalui pemanfaatan teknologi informasi, dalam model ini, materi pembelajaran yang biasanya disampaikan oleh guru di kelas itu disajikan dalam bentuk video atau materi yang dapat diakses oleh siswa di luar kelas melalui platform pembelajaran online. Nah, tentunya dengan demikian, siswa tentunya akan dapat mengakses materi pembelajaran sebelumnya di rumah atau di tempat lain. Nah, sebelum masuk ke kelas. Nah, di dalam kelas, waktu yang biasanya itu digunakan untuk menyampaikan materi itu dapat digunakan untuk berinteraksi langsung antara guru dan siswa serta kegiatan kolaboratif antara sesama siswa. Nah, dalam Flipped Classroom ini, siswa akan menjadi lebih aktif dalam proses pembelajarannya dengan memperoleh pemahaman awal tentang materi sebelumnya. Nah, di dalam kelas, siswa itu dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan melakukan aktivitas yang lebih mendalam untuk mengembangkan pemahaman mereka. Yang terakhir ada model pembelajaran blended learning. Apa sih blended learning itu? Blended learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara metode pembelajaran tradisional dengan pembelajaran online yang menggunakan teknologi. Dalam blended learning ini, siswa akan mengikuti sebagian materi pembelajaran di kelas secara langsung dengan guru dan sebagian lainnya melalui platform online. Nah, model pembelajaran blended learning ini tentunya bertujuan untuk menggabungkan keuntungan dari kedua metode pembelajaran tersebut. Dengan adanya pembelajaran di kelas secara langsung, siswa akan dapat berinteraksi langsung dengan guru dan teman-teman sekelas. Nah, dengan mengajukan
pertanyaan dan mendapatkan penjelasan secara langsung. Sedangkan dengan adanya pembelajaran online, tentunya kan siswa akan dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik, serta melakukan latihan dan evaluasi secara online. Nah, dalam model pembelajaran ini, guru itu memiliki peran sebagai fasilitator dan pembimbing. Nah, dalam proses pembelajaran itu mereka harus mampu mengintegrasikan metode pembelajaran tradisional dan online dengan baik, serta memberikan panduan dan dukungan kepada siswa dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Nah, tentunya model pembelajaran blended learning ini itu dianggap inovatif karena memberikan fleksibilitas dan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, mengakses materi pembelajaran yang beragam, serta mengembangkan keterampilan digital yang penting dalam era digital seperti sekarang ini. Arti peraturan. Pastian. Iya. Iya, dia. Ya, disiplin tuh salah satu juga peraturan. Iya. Nah, sebagian yang tadi sudah tahu peraturan-peraturan. Jadi di sini akan menjelaskan sedikit arti dari peraturan. Peraturan tuh kayak ketentuan. Misalkan Bu Hanfian melanggar, Bu Hanfian kena yang dapat hukuman. Iya. Misalkan ada membuang sampah. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan kena pasti ada hukumannya ya, Bang? Ya. Mana? Terus